Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ananda Cahayu, NIM 4202327047, program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, jurusan Teknik Arsitektur, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari mata kuliah Studio Perancangan 1. Studi Literatur, Cafe and Bakery. Definisi. Menurut Maulidi, tahun 2017, pengertian kafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang, di mana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan. Fungsi kafe. Pertama, sebagai tempat yang nyaman untuk menikmati makanan dan minuman. Kedua, sebagai tempat untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Ketiga, sebagai tempat yang pas untuk berbincang dengan teman. Dan yang terakhir, sebagai tempat meeting dengan rekan kerja di luar jam kantor. Berikut ini adalah data existing. Untuk lokasi, saya mengambil di Jalan Sumatera, dekat Jalan Gusti Johan Idrus, Akjaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan untuk luas lahan, saya mengambil 500 meter persegi. Peraturan. Untuk alasan saya mengambil lokasi di Jalan Sumatera, itu karena pertama, berada di kawasan yang strategis, yaitu di pusat kota. Kedua, berada di jalan yang ramai dan berhubungan langsung dengan jalan besar, jalan raya, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ketiga, sistem drainasinya jelas. Dan keempat, berada di deretan tempat-tempat yang strategis. Dan untuk peraturan, pasal, KLB, KDB, KDH, GSP yang saya ambil bisa dilihat di dalam foto yang tertera. Analisis site, sirkulasi. Data existing. Di bagian depan site terdapat Jalan MT Haryono yang merupakan jalan arteri yang cukup lebar untuk jalan satu arah. Jalan MT Haryono ini merupakan jalan penghubung ke jalan raya besar, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Analisis. Jalan Sumatera yang berada di kiri site tidak rawan macet karena jauh dari lampu merah dan jalannya juga lebar. Jalan ini ramai dilewati pada jam tertentu. Sirkulasi keluar masuk kendaraan ada pada site existing, berada di kiri site yaitu pada Jalan Sumatera yang lebar, sehingga sangat strategis untuk sirkulasi site. Respon. Menambahkan sirkulasi keluar masuk di bagian depan site agar dapat diakses dari depan, yaitu pada Jalan MT Haryono. Sirkulasi dibuat jauh dari pertigaan jalan agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan. Jalan sirkulasi keluar masuk site terbuat dari cor beton. Analisis site, view keluar dan ke dalam. Untuk data existing dan analisis bisa dilihat di dalam foto yang tertera. Dan untuk respon, view keluar site untuk membatasi wilayah pencucian mobil di kanan site diberikan vegetasi yang sekaligus menjadi penghadang sinar matahari siang. Kemudian menemukan vegetasi yang tidak tinggi pada bagian depan dan kiri site agar view tidak terhalangi. Tidak membangun penutup seperti pagar atau dinding yang nantinya akan menghalangi view bangunan. Selanjutnya, view ke dalam site. Sisi depan site ditanamkan tanaman yang tidak tinggi sehingga tidak menutupi view bangunan. Seling bangunan diberi vegetasi agar menambah kerindangan dan keasrian. Lalu, disarankan tidak memberikan pagar atau tembok tinggi yang dapat menutupi view. Analisis site, arah matahari. Data existing, matahari terbit dari arah kanan depan site. Matahari terbenam dari arah kiri belakang site. Dan matahari terasa terik sekitar pukul 9 sampai 4 sore. Selanjutnya untuk analisis dan respon bisa dilihat dari foto yang tertera. Analisis site, kebisingan. Data existing, bagian kiri site merupakan jalan arteri, yaitu Jalan Sumatera yang cukup ramai dilewati. Biasanya jalan ini ramai dilewati ketika jam pergi dan pulang kantor atau sekolah, yaitu dari jam 6 sampai jam 12 dan jam 5 sampai jam 6 sore. Analisis. Kebisingan paling tinggi berasal dari Jalan Sumatera. Kebisingan berasal dari kendaraan yang lalu lalang. Kebisingan rendah berasal dari rumah warga setempat karena termasuk ranah privasi.
Kebisingan sedang berasal dari Jalan MT Haryono dan tempat pencucian mobil. Kebisingan yang ditimbulkan paling tinggi berasal pada sirkulasi masuk site, yaitu pada Jalan Sumatera. Respon atau saran. Kebisingan yang paling tinggi dihasilkan dari sisi kiri site atau depan bangunan. Disarankan membangun kafenya lebih condong ke dalam agar tidak terganggu dengan kebisingan kendaraan lalu lintas. Kemudian menggunakan padding wall panel atau acoustic ceiling clouds atau material lain yang dapat meredam suara. Analisis site drainase. Data existing. Terdapat drainase atau telitas di sisi kiri dan depan site. Ukuran drainase atau selokan berkisar sekitar 40 cm sampai 50 cm. Selokan di bagian kiri dan depan dibiarkan terbuka. Analisis. Selokan berfungsi dengan baik. Jarang terjadi banjir yang bisa sampai menutup permukaan jalan. Selokan di depan dan kiri site tidak memiliki bagian tertutup seperti lantai beton yang biasa kita jumpai di banyak selokan pada jalan besar. Respon. Perlu dilakukan pembersihan selokan secara rutin. Selokan yang terbuka diberi tutup selokan dari beton yang juga dapat dimanfaatkan sebagai trotoar jalan. Analisis site aromatik. Data existing. Terdapat selokan terbuka di sisi kiri dan depan site. Terdapat sampah yang menumpuk di selokan pada sisi kiri site, pada bagian sisi kiri selokan. Analisis. Sampah yang menumpuk pastinya akan menyumbat saluran air, meskipun hanya di sebagian sisi kecil. Selokan terbuka yang berada di sisi kiri dan depan site tidak terlalu berbau, tetapi suatu saat pasti akan berbau jika sampah di selokan tersebut semakin menumpuk. Respon. Sebaiknya selokan di samping kiri dan depan site diberi tutup selokan dari beton agar sampah daun atau sampah yang dibuang asal oleh khalayak tidak mengganggu selokan dan agar tidak menimbulkan penyumbatan. Selain itu, juga tidak menimbulkan bau dari dalam selokan. Dan yang terakhir dari analisis site yaitu vegetasi. Untuk data existing, site memiliki banyak vegetasi, sebagian besar ditumbuhi tanaman liar dan pohon-pohon tinggi menjulang. Ada pohon bambu pada pojok kiri site yang tidak terlalu tinggi. Sebagian besar site dipenuhi semak dan rumput ilalang yang tumbuh tidak beraturan. Selanjutnya untuk analisis dan respon bisa dilihat langsung di dalam foto yang tertera. Berikut ini adalah kesimpulan dari semua analisis site. Identifikasi pelaku dan kebutuhan ruang. Untuk informasinya bisa dilihat langsung di dalam foto yang tertera. Sama seperti identifikasi pelaku dan kebutuhan ruang, persyaratan ruang juga bisa dilihat di dalam foto yang tertera. Karakter warna dan material. Warna utama, pink pastel, putih lili, dan mushroom adalah warna-warna lembut yang dominan. Kombinasi ini menciptakan suasana yang tenang, romantis, dan sedikit vintage. Sangat khas dengan gaya Eropa klasik. Dan untuk material utamanya, beton dan marmer adalah material yang dipilih. Beton memberikan kesan industrial modern yang diimbangi oleh kelembutan marmer, menciptakan kontras yang menarik. Dan untuk konsepnya, kafe ini menyampaikan kesan menenangkan, nyaman, dan rasa manis dengan sentuhan yang feminim. Pilihan warna dan material mendukung menciptakan suasana tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat dalam foto yang tertera. Konsep perancangan kafe Beker yang saya buat, ini mengadopsi elemen desain dari kereta api klasik dan mengubahnya menjadi bangunan kafe yang girly, elegan, dan menyenangkan. Bangunan ini memiliki luas 18 meter x 15 meter dan dirancang untuk menciptakan suasana segar serta menyenangkan yang menyerupai pengalaman berada di kereta api. Langkah-langkah perubahan desain. 1. Inspirasi awal kereta api. Bentuk dasar memulai dengan struktur dasar yang panjang dan ramping dari kereta api, menekankan pada bentuk yang tegas dan fungsional. Kedua, modifikasi atap. Transformasi atap. Atap kereta api yang melengkung diubah menjadi atap perisai dengan sudut yang lebih tajam dan simetris. Bentuk atap ini tidak hanya memberi kesan modern, tetapi juga memberikan perlindungan dan memperindah tampilan bangunan. Ketiga, pengubahan bentuk jendela. Jendela kereta api.
Jendela kecil dan vertikal pada kereta api dimodifikasi menjadi jendela panjang dan lebar. Jendela baru ini tidak hanya meningkatkan pencahayaan alami, tetapi juga memberikan tampilan lebih terbuka dan elegan, sesuai dengan temanya yang feminim dan girly. Dan yang terakhir, keempat, desain eksterior dan fasad. Dinding dan finisi menggunakan warna cerah khas bunga sakura seperti pink pastel dan putih lili untuk fasad bangunan. Detail dinding ditambahkan ornamen bergaya klasik yang memberikan kesan princess. Finishing dinding menggunakan cat dengan sentuhan glossy untuk menambahkan efek glamour. Material eksterior menggunakan material seperti kaca berwarna cerah dan padat logam yang dipoles untuk memberikan kesan bersih dan modern. Dengan perubahan ini, Cafe Bakery tidak hanya menjadi tempat menikmati makanan dan minuman, tetapi juga sebagai pengalaman visual menyenangkan, menggabungkan keanggunan desain kereta api dengan pesona interior feminim yang elegan dan modern. Untuk selanjutnya, mari kita memasuki konsep dari Cafe Label Series. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anda Cahayu dengan NIM 4202323047. Program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, jurusan Teknik Arsitektur, Politeknik Negeri Pontianak. Saya akan Di sini saya akan mempresentasikan Kau depan bor.